Salam, perkenalkan nama saya Mary Juliana Nibaste dengan NIM 24320033 kelas A Prodi PJKR semester 2. Oke baik, jadi di sini saya akan membahas materi dari kelompok 7 tentang alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Alat evaluasi non-tes berbasis HOTS adalah metode penilaian yang tidak menggunakan tes tertulis standar, melainkan berfokus pada pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Alih-alih hanya mengukur hafalan, untuk menilai kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan memecahkan masalah-masalah. Oke baik, jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu portofolio. Itu adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan kemampuan mereka dari waktu ke waktu. Ini dapat mencakup esai, proyek, karya seni, prestasi, dan lain-lain. Yang kedua itu proyek. Jadi proyek itu tugas yang menantang siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah dunia nyata atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga itu prestasi. Itu siswa memprestasikan temuan mereka, analisis mereka, atau solusi mereka kepada kelas atau audiens lain. Ini menilai kemampuan komunikasi dan berpikir kritis mereka. Yang keempat, diskusi kelas. Itu partisipasi aktif dalam diskusi kelas yang terstruktur dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menganalisis, dan berargumen. Yang kelima itu observasi. Jadi observasi itu guru mengamati perilaku siswa selama pembelajaran untuk menilai kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berpikir kreatif. Yang keenam itu jurnal refleksi. Itu siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka dan kemampuan berpikir mereka melalui penulisan jurnal. Yang berikut menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu fokus utama pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan memecahkan masalah. Di sini ada tujuan dalam alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Yaitu tujuannya adalah bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, melampaui pemahaman dan hafalan sederhana. Jadi tujuan utamanya adalah menilai kemampuan siswa dalam menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membangun solusi kreatif, memecahkan masalah kompleks, membahas lengkapnya mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama itu menganalisis. Jadi menganalisis itu memecahkan informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Yang kedua itu mengevaluasi. Jadi mengevaluasi itu menilai informasi dan argumen berdasarkan bukti dan kriteria yang relevan. Yang berikut memecahkan masalah itu mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kompleks dengan menggunakan berbagai strategi dan keterampilan berpikir. Terus yang berikut adalah manfaat kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah alat-alat ini dirancang khusus untuk mengukur kemampuan analisis, evaluasi, sintesis, dan kreativitas siswa untuk hanya kemampuan menghafal. Ini memungkinkan guru untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang
komprehensif tentang pemahaman dan kemampuan siswa. Yang berikut unsur-unsur. Jadi unsur-unsur alat evaluasi non-tes berbasis HOTS itu tergantung pada jenis alat yang digunakan, namun beberapa unsur kunci selalu ada. Berikut ada beberapa unsur yang penting. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi alat evaluasi harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu kriteria penilaian yang terdefinisi dengan baik. Itu kriteria penilaian harus jelas dan spesifik sehingga guru dapat menilai pekerjaan siswa secara objektif dan konsisten. Yang ketiga itu tujuan atau aktivitas yang menantang. Jadi itu tugas atau aktivitas yang diberikan harus dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, konteks yang relevan. Jadi itu tugas atau aktivitas yang harus relevan dengan kehidupan nyata siswa dan konteks pembelajaran. Yang kelima itu kesempatan untuk menunjukkan proses berpikir. Itu alat evaluasi harus memungkinkan siswa untuk menunjukkan proses berpikir mereka. Yang keenam, umpan balik yang konstruktif. Itu guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada siswa setelah penilaian. Yang ketujuh itu metode penilaian yang tepat. Itu metode penilaian harus sesuai dengan jenis tugas atau aktivitas yang diberikan. Jadi di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah alat evaluasi non-tes berbasis HOTS merupakan pendekatan yang efektif untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa meskipun membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitas penilaian. Kesimpulannya, tujuan alat evaluasi non-tes berbasis HOTS adalah untuk memberikan penilaian yang holistik dan mendalam tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi secara keseluruhannya itu alat evaluasi non-tes berbasis HOTS menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam menilai kemampuan siswa dengan fokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan konteks yang relevan. Sekian materi dari kelompok 7. Salam.